Surabaya, 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 kota kenangan, kota kenangan di Surabaya. Oh Surabaya, di tahun 45 kami berjuang bertaruh nyawa. Hai ladies and gentlemen, welcome di Your Story. Sebelum gue mulai, seperti biasa, gue mau ngucapin buat kalian semua selalu sehat, tetap semangat di setiap aktivitas kalian, semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan tetap prokes ya teman-teman. Oke, mungkin sebagian dari kalian gak tahu lagu yang tadi gue nyanyiin itu lagu siapa, tapi mungkin sebagian dari kalian familiar dengan lagu tersebut. Jadi teman-teman, kali ini gue bakal ceritain kisah band wanita pertama di Indonesia. Band ini sangat tenar pada masanya. Bisa dibilang dia itu adalah The Beatles-nya Indonesia, tapi versi cewek. Dan mereka ini sempat tur hingga Eropa, teman-teman. Sebelum lanjut, gue mau ngingetin buat kalian semua, itu ada tombol subscribe di bawah, tolong dipencet tombolnya, bantu terus channel ini untuk berkembang, berbagi kisah, kita saling berbagi ilmu, dan jika kalian suka, dengan senang hati bisa kalian like dan komen. Oke. Gak perlu lama-lama lagi, kita langsung gas tuntas. Dara Puspita merupakan band wanita asal Surabaya, Jawa Timur. Mereka terdiri dari 4 personil, yaitu Titik Aji Rahman di gitar melodi, Lis Sutisnowati Aji Rahman di gitar pengiring, Titik Hamzah di bass, dan yang terakhir Susi Nander di drum. Mereka berkarir di dunia musik dari tahun 1964 sampai 1974. Titik Aji Rahman lahir pada 19 Januari 1946 dan sang adik Lis lahir pada 30 Januari 1948. Mereka berdua merupakan anak dari salah satu pemusik keroncong yang tenar pada masanya bernama Aji Rahman. Sejak kecil, Lis dan Titik ini memang sudah tertarik di dunia musik, teman-teman. Namun sang orang tua ini tidak begitu mendukung, hingga pada akhirnya ketika Titik duduk di bangku SMA, ia berhasil berprestasi di dunia musik. Dan sejak itulah akhirnya sang ayah menyetujui jika anaknya bermusik. Sedangkan Lis ini melihat kakaknya berprestasi di musik, akhirnya ia termotivasi. Ia terpacu dan akhirnya belajar hingga menekuni gitar sampai drum. Sama halnya seperti Titik dan Lis, Susi Nander juga awalnya tidak disetujui untuk bermusik oleh orang tuanya. Tapi berkat kegigihan dan ketekunannya, akhirnya sang orang tua menyerah dan mendukung jika anaknya bermusik. Susi Nander lahir pada 5 Juli 1947. Ia terlahir dengan nama Xiao Chuan. Ia merupakan anak dari pasangan orang tua yang bernama Chan Chun Han sang ayah dan Hana Elizabeth Nander sang ibu. Titik Hamzah. Titik Hamzah lahir di Bukit Tinggi pada 16 Januari 1949. Ia merupakan personil termuda di Dara Puspita. Ia sudah mulai tertarik di dunia musik sejak ia berusia 6 tahun, teman-teman. Dan dia juga sempat bergabung dengan band bocah yang bernama Jopi Item. Nah, Titik Hamzah merupakan salah satu mantan personil dari Dara Puspita yang masih aktif bermusik sampai sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke awal mula karir Dara Puspita. Popularitas grup ini baru terjadi ketika mereka untuk pertama kali tampil di Bandung. Mereka tampil bersama Yanti Bersaudara, Nur Bersaudara, Neni Triana, dan Erni Johan. Nah, mulai saat itulah teman-teman, mereka tuh jadi semakin viral dan banyak digandrungi oleh kaum muda saat itu. Nah, ketika mereka di atas panggung ini, mereka tampil dengan berjingkrak, menjerit, sampai ngangkat-ngangkat alat musiknya. Sampai terkadang tuh lirik lagu yang mereka nyanyiin itu nggak kedengeran. Tapi walaupun begitu, penonton suka dan malah sampai berjoget sama mereka.
kayak ibaratnya mereka pakai modenya The Beatles lah ketika manggung gitu. Nah, itulah merupakan keunikan dari mereka yang berbeda dari grup-grup musik di Indonesia pada saat itu. Nah, sambutan hangat itu mereka dapatkan gak cuma di tanah air. Jadi pas lagi mereka ke Malaysia, mereka ini mendapatkan sambutan hangat oleh masyarakat di Malaysia. Jadi sampai berebut salam, terus berebut minta tanda tangan. Nah, pada saat itu juga mereka tampil bersama pelawak dan penyanyi dari Malaysia yang bernama Alwi dan Oslan Hussein. Nah, itulah awal karir dari Dara Puspita. Sekarang kita masuk ke konsep musik dari Dara Puspita, teman-teman. Album perdana mereka berjudul Yang Pertama. Direkam secara langsung dan dirilis dalam bentuk piringan hitam. Album tersebut berisikan lagu-lagu antara lain Pantai Pattaya, Mari Mari, Tanah Airku, Alibaba, Kenangan yang Indah, Burung Kakak Tua, Lagu Gembira, dan Surabaya. Dan album ini bertajuk Tinggalkan Aku Sendiri. Nah, dalam penggarapan musik Dara Puspita ini bisa dibilang mereka biasa-biasa aja, teman-teman. Malah kelihatan banget terpengaruhnya sama musik barat. Contoh kayak musiknya The Beatles, terus Everly Brothers, Elvis Presley, sampai Rolling Stones. Tapi dengan keterbatasan itu, mereka berani untuk membawakan lagu Kakak Tua ini dengan mode mereka sendiri. Dan akhirnya lagu Kakak Tua ini menjadi salah satu hits dari album tersebut. Lagu lainnya yaitu Surabaya, itu juga nggak kalah populer pada saat itu. Sehingga kebanyakan orang malah mengira lagu Surabaya ini ciptaan dari Dara Puspita, padahal sebenarnya ini adalah ciptaan dari kelompok sandiwara Bintang Surabaya pada tahun 1928. Tapi liriknya itu dimodifikasi sama ayahnya Lis dan Titi, yaitu Aji Rahman. Sedangkan lagu Mari Mari, ciptaan Titiek Puspa, mereka hadirkan dengan ciri khas mereka, yaitu meledak-ledak dan ceria. Pantai Pattaya juga menurut Titik Hamzah mereka terinspirasi dari sebuah lagu sebuah band asal Thailand waktu mereka tur ke Bangkok. Nah, itulah sebabnya yang pertama ini mengandalkan lagu-lagu dari Titiek Puspa, Yon Kuswoyo-nya Kus Plus, dan Aji Rahman sebagai penulis lirik. Oke teman-teman, itu adalah album pertama Dara Puspita. Sekarang kita ke album keduanya. Nah, di album keduanya ini tetap sama, sebagian besar lagu-lagu mereka ciptaan dari Titiek Puspa, tapi juga ada ciptaan dari Titik Hamzah, teman-teman. Nah, Titiek Puspa diandalkan lagi di album ketiganya. Nah, di album ketiga ini berisikan lagu-lagu Green Green Grass of Home dan album keempat Go Go. Nah, di album ketiga ini mereka membawakan Green Green Grass of Home yang sebelumnya dipopulerkan oleh Tom Jones dan juga Lonely Street. Di album keempat mereka membawakan lagu Bee Gees yang berjudul To Love Somebody dan aransemennya juga sama, nggak berubah dari versi aslinya. Dara Puspita berangkat ke Eropa pada Juli 1968. Tapi sebelum ke Eropa, mereka mampir dulu nih teman-teman ke Iran.
Nah, biasanya kan kalau mereka manggung di Indonesia kan mereka selalu dibantu sama teknisi kan untuk mempersiapkan alat-alat musik. Tapi ketika mereka tour, mereka harus melakukannya sendiri. Nah, makanya sempet tuh ada problem waktu mereka manggung keluar, kabel putus dan penempatan alat musik tuh salah gitu loh. Tapi untungnya waktu itu mereka ditemani sama Murdiono sebagai juru bahasa. Nah, mereka selama di Iran ini merasa bangga dan terhibur karena mereka mendapatkan sambutan yang begitu meriah. Bahkan sampai salah satu pangeran di kerajaan Iran itu meminta mereka untuk menyanyikan lagi lagu Kakak Tua, padahal sebelumnya mereka udah menyanyikan. Dari Iran, mereka ke Jerman Barat dan Turki. Perjalanan mereka ini bisa dibilang cukup melelahkan karena mereka harus menempuh kurang lebih perjalanan sampai 100 km. Pas nyampe, mereka langsung siap-siapin alat-alat musiknya kan. Nah, untung aja pas lagi dia di Jerman Barat, mereka ini dibantu sama Rodis yang bertanggung jawab untuk mengurusi peralatan. Jadi pas lagi tur ke Hungaria, mereka tuh udah cuman tinggal konsentrasi nyanyiin lagu-lagunya aja lah gitu. Nah, perjalanan di Hongaria ini berakhir di bulan Oktober 1969. Selama kurun waktu itu, Dara Puspita itu mengadakan lebih dari 250 pertunjukan di 70 kota besar dan kecil. Nah, di situ juga lah mereka berkenalan dengan 2 dari 4 manajer yang menangani mereka di Inggris. Oke, lanjut. Ketika mereka di London, mereka tinggal di daerah Chelsea, tidak jauh dari Carnaby Street dan Oxford Street di pusat ibu kota Inggris. Nah, disinilah mereka diperkenalkan kepada Colin Johnson dari Name Enterprise yang menangani The Beatles pada saat awal karirnya. Sebelum meninggalkan Inggris menuju Prancis, mereka sempat menghasilkan 2 single teman-teman, berjudul Badadadam dan Dream Stealer. Nah, akhirnya dari Prancis mereka menuju ke Belgia, Spanyol, dan Belanda. Nah, pas lagi di Belanda ini mereka cuma beberapa bulan doang teman-teman, sebelum mereka akhirnya kembali ke Indonesia pada 11 September 1971. Nah, pas lagi tur Eropa ini mereka sempat ada problem di mana Titik Hamzah ini sempat menyatakan ingin hengkang dari band gitu kan. Nah, hal tersebut itulah yang sebenarnya kayak membuat orang-orang berpikiran kalau mereka tuh udah nggak harmonis selama mereka tur. Oke teman-teman, itulah kisah tur Dara Puspita di Eropa. Sekarang kita masuk ke kembalinya mereka ke Indonesia. Dara Puspita kembali ke Indonesia pada 3 Desember 1971. Ketika tiba, mereka dielulukan dan begitu dibanggakan masyarakat bak sebuah supergroup, teman-teman. Ketika mereka sampai, jadwal pertunjukan sudah menunggu. Tapi di waktu bersamaan, timbullah isu yang mengatakan kalau mereka ini udah bubar. Ketika mereka tur ke sejumlah kota, nah isu ini tuh semakin menjadi-jadi, teman-teman. Apalagi masyarakat ini pengen tahu kan, apa sih yang mereka dapat selama mereka tuh tur di Eropa. Nah, hanya 15 hari setelah tiba di Indonesia, mereka tampil pada 18 sampai 19 Desember 1971 di Istora Senayan, Jakarta bersama Panbers, AK, dan The Rollies. Disaksikan sekitar 23.000 penonton. Tanggal 31 Desember 1971, mereka unjuk gigi lagi nih teman-teman, di Pandaan bersama The Rollies, The Gambles, Ye Boys, Vivi Sumanti, dan Nidia Sisters. Kemudian mereka melakukan tur ke Malang, Bandung, Denpasar, Banyuwangi, Lumajang, Probolinggo, Kediri, Tulungagung, Madiun, Jember, Yogyakarta, Solo, Tasikmalaya, Tegal, Surabaya. Dan di tanggal 29 Maret 1972 di Jakarta sebagai tur terakhir di Pulau Jawa untuk mereka. Nah, pertunjukan ini mempunyai arti sendiri bagi Susi Nander dan Yon Kus+ nih, karena mereka berpacaran walaupun tidak sampai menikah, teman-teman. Nah, setelah pertunjukan terakhir di Jakarta itu, Dara Puspita terbanglah ke Manado dan Makassar. Setelah itu, mereka dinyatakan bubar karena Titik Hamzah ini beberapa kali sudah bersikeras ingin hengkang dari Dara Puspita. Walaupun sebenarnya Susi Nander ini sudah mencoba untuk membujuk si Titik Hamzah ini karena ia merasa
Dara Puspita ini sedang berada di puncak karirnya dan sayang harus bubar. Tapi balik lagi, Titik Hamzah tetap bersikeras dengan pendiriannya dan akhirnya hengkang. Gak lama dari Titik Hamzah hengkang, akhirnya Dara Puspita resmi bubar, teman-teman. Oke teman-teman, itulah kisah perjalanan salah satu band legendaris di Indonesia. Gue rasa sih kisahnya ini bisa jadi inspirasi buat kita semua, apalagi buat teman-teman yang suka musik kan, khususnya juga buat cewek-cewek yang suka musik. Gue rasa sih Dara Puspita ini bisa jadi inspirasi buat kalian. Sudah saatnya lah cewek untuk unjuk gigi gitu loh, dan semoga aja nanti bakal ada Dara Puspita yang kedua di Indonesia. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu. Terima kasih udah stay sampai habis di video ini. Gue juga mau ngucapin selalu sehat, tetap semangat, dan selalu prokes teman-teman. Dan kalau misalnya kalian punya referensi atau rekomendasi cerita, boleh banget kalian bisa komen di bawah, dan mungkin di next video gue bakal bisa bawain gitu. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih. See you on next content, dan gue pamit.